Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Pana Masak. Hari ini aku mau bikin 3 resep. Resep pertama di sini aku akan bikin buko taro. Pertama kita siapkan 7 gram Nutrijel Plain. Lalu kita masukkan ke dalam panci. Setelah itu bisa kita masukkan 70 gram gula pasir. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu kita masukkan 600 ml air. Lalu kita masukkan juga 1 sendok teh pasta taro. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar, setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk ya, sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya mulai mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, lalu bisa kita angkat dan kita tuangkan ke dalam loyang seperti ini. Lalu kita akan diamkan sampai dengan nutrijelnya itu set. Setelah nutrijelnya set seperti ini bisa kita tinggal langsung potong-potong saja ya. Ini untuk hasilnya ya, bisa kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita akan bikin buat kuahnya. Di sini aku siapkan 1 kaleng susu evaporasi, lalu kita masukkan ke dalam mangkok yang besar. Setelah itu bisa kita masukkan juga 200 gram susu kental manis. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata, bisa kita masukkan setengah sendok teh pasta taro. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 500 gram nata de coco tanpa air ya. Setelah itu bisa kita masukkan juga Nutrijel yang telah kita potong-potong tadi. Lalu kita masukkan 1 sendok makan biji selasi yang sudah kita rendam dengan air. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, bisa kita siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 300 ml. Setelah itu bisa kita tinggal masukkan saja buko taronya. Lalu bisa kita kasih topping parutan keju, tapi ini opsional ya, tidak pakai juga tidak apa-apa. Oke nih teman-teman, ini buko taronya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Bisa kalian taruh dulu di dalam kulkas biar tambah creamy. Lalu untuk resep kedua, di sini aku akan bikin buat es jelly. Pertama kita siapkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam panci. Lalu kita masukkan 6 sendok makan gula pasir. Setelah itu bisa kita aduk-aduk biar tidak ada yang menggumpal. Lalu bisa kita masukkan 600 ml air. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja ya. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk sampai dengan mendidih. Setelah mendidih seperti ini sudah siap kita matikan api kompornya. Lalu bisa kita masukkan fruity acidnya. Setelah itu bisa kita aduk-aduk kembali. Setelah itu bisa kita angkat, lalu kita tuangkan ke dalam wadah ataupun loyang seperti ini ya. Setelah itu bisa kita diamkan sampai dia ngeset.
Lalu untuk jelly kedua, di sini aku gunakan 1 saset Nutrijel rasa stroberi ya. Kita masukkan juga ke dalam panci, lalu kita masukkan juga 6 sendok makan gula pasir. Tahapannya sama seperti Nutrijel sebelumnya ya. Setelah itu bisa kita aduk-aduk, lalu bisa kita masukkan 600 ml air. Lalu bisa kita tinggal langsung masak saja. Jangan lupa terus diaduk-aduk ya. Setelah mulai mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya, lalu bisa kita masukkan fruity acidnya kembali. Setelah itu bisa kita tuangkan ke dalam loyang seperti ini, lalu kita tunggu set kembali. Setelah Nutrijelnya set seperti ini, bisa kita tinggal potong-potong dadu kecil saja ya. Jadinya seperti ini ya, lalu bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita bikin buat kuahnya. Di sini aku gunakan 1 kaleng susu evaporasi. Kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu kita masukkan juga 150 gram susu kental manis. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan 1 saset minuman rasa leci yang telah kita larutkan dengan air ya, supaya rasanya tambah segar. Lalu bisa kita aduk-aduk kembali sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita masukkan Nutrijel yang telah kita potong-potong tadi. Lalu kita masukkan juga es batu secukupnya. Lalu kita aduk-aduk kembali sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita siapkan cup seperti ini. Aku menggunakan cup ukuran 300 ml ya. Setelah itu bisa kita tuangkan es jelinya. Kita tuangkan secukupnya saja. Oke teman-teman, ini es jelinya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Bisa kalian masukkan juga ke dalam kulkas biar tambah nikmat. Lalu untuk resep terakhir, di sini aku akan bikin minuman kekinian yaitu es puding pandan. Pertama kita siapkan 1 saset Nutrijel. Setelah itu kita masukkan 60 gram gula pasir. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu bisa kita masukkan 700 ml air. Lalu kita masukkan juga 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset susu kental manis. Setelah itu bisa kita masukkan 1 saset santan instan. Lalu kita masukkan juga 1 sendok teh pasta pandan. Setelah itu bisa kita aduk-aduk biar tercampur merata. Setelah tercampur merata bisa kita masukkan 1 lembar daun pandan. Setelah itu bisa kita tinggal langsung masak saja. Kita masak sambil terus kita aduk-aduk ya sampai dengan mendidih. Setelah mulai mendidih seperti ini bisa kita tinggal langsung angkat saja, lalu bisa kita tuangkan ke dalam loyang seperti ini. Setelah itu bisa kita diamkan sampai dengan set. Setelah Nutrijelnya set seperti ini bisa kita potong-potong saja ya. Di sini aku memotong dengan potongan seperti ini biar ada teksturnya.
Setelah Nutrigelnya kita potong-potong seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita akan masak buat sagu mutiaranya. Di sini aku siapkan 500 ml air. Kita panaskan saja ya sampai dengan mendidih. Setelah mulai mendidih seperti ini, bisa kita masukkan 50 gram sagu mutiara. Setelah itu kita masukkan juga 2 sendok makan gula pasir. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar sampai dengan tercampur merata. Setelah itu bisa kita tutup, lalu kita akan masak selama 5 menit. Setelah 5 menit kita masak, bisa kita buka tutupannya, lalu kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu bisa kita matikan api kompornya, lalu kita tutup kembali dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit kita diamkan, ini bisa kita aduk-aduk sebentar. Ini sagu mutiaranya belum matang merata, bisa kita masak kembali selama 7 menit sambil kita tutup ya, biar matangnya merata. Setelah 7 menit kita masak, ini airnya sudah menyusut ya. Sagu mutiaranya juga sudah mulai transparan. Bisa kita tinggal langsung angkat saja, lalu kita diamkan selama 10 menit. Setelah itu bisa kita bikin buat bahan kuahnya. Di sini aku siapkan 400 ml susu cair. Setelah itu kita masukkan juga 120 gram susu kental manis. Lalu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, bisa kita masukkan Nutrigel yang telah kita potong-potong tadi. Setelah itu kita masukkan juga sagu mutiaranya. Lalu kita masukkan juga 1 sendok makan biji selasi yang sudah kita rendam sebelumnya ya dengan air. Setelah itu bisa kita aduk-aduk sampai dengan tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, bisa kita siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup ukuran 300 ml ya. Lalu bisa kita tuangkan saja es jeli pandannya. Oke deh teman-teman, ini es jeli pandannya sudah jadi ya, sudah bisa kita nikmati. Bisa kalian masukkan dulu ke dalam kulkas biar tambah mantap. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.